Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Saya percaya kita semua pagi ini dalam keadaan sehat dan kuat, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita wajib mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah pagi ini kita sama-sama mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau lebih lagi kepada Tuhan memberikan pujian dan penyembahan kita. Karena kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami merasakan pertolongan Tuhan. Sepanjang hidup kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih itu dalam hidup kami. Dan pagi ini kami sama-sama mau rindu Tuhan, memuji menyembah namamu, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dimanapun kami berada di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terjadi, kasih Tuhan mengalir bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya urapan baru mengalir di tempat kami masing-masing Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik kemuliaanmu, dibebaskan,
percaya kita dibebaskan, kita dipulihkan Tuhan, amin. Kita mau baca Mazmur 91 sama-sama. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya, buka HP-nya, mari kita baca sama-sama yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengumpetkannya, membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu dan benteng hidup kita, amin. Mari bangkit berdiri lagi, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Gunung batuku dan kamu, kota bentengku, tak aku takut. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tepuk tangan buat Allah kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku getar. Tanganmu menopang, Amin. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, beri keselamatan dengan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus adalah jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku getar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, beri keselamatan dengan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, beri keselamatan dengan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia benteng hidup kita. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan mendengar membaca sama-sama deklarasi Pentakosta ketiga. Dan jemaat Tuhan akan mengikuti membaca deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu. Pentakosta ketiga adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. di Azusa Street. Dua. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi
Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah deklarasi Pentakosta ketiga terjadi dan terus akan terjadi buat kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan tetap di dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebas
Mujizatmu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami ada di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Engkau bertata di atas pujian kami. Melalui pengurapan-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Melalui pengurapan-Mu kami menerima kuasa. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kami. Roh Kudus mengurapi kami. Dan juga Roh Kudus memenuhi setiap kami. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan juga urapi kami semua yang dengan rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Nah, saudara, hari ini bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tadi baca Mazmur 91 bahwa Tuhan pasti melindungi kita dalam keadaan sekarang. Dan juga kita baca deklarasi daripada Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa apa yang dimaksud dengan Pentakosta, saudara tahu? Pentakosta itu adalah kehadiran Roh Kudus. Waktu pertama kali itu ada di loteng Yerusalem. Dia turun dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Maka tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah semua waktu itu 120 orang penuh dengan Roh Kudus. Itu yang dinamakan dengan hari Pentakosta. Berarti kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, saudara kekasih Tuhan, penting tidak hadir Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Itu sangat penting ya. Karena Paniko dapatkan dari Tuhan bahwa waktu Pentakosta itu hadir, maka akan terjadi apa? Tadi baru dibacakan deklarasinya. Yang pertama tadi, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini kerinduan Paniko. Mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kalau gereja ini mau menuai jiwa, percaya bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi atas gereja ini. Dan saya percaya bahwa lawatan Roh Kudus, zaman Roh Kudus akan dinyatakan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Generasi Yeremia ini siapa saudara? Anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Seperti saudara yang ada sekarang, ya mungkin di rumah, anak-anak muda itu akan dibangkitkan. Ya, saudara mau dibangkitkan? Nggak ada yang mau. Jadi generasi Yeremia adalah generasi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian
Saudara cinta mati-matian nggak sama Tuhan? Kalau saudara cinta mati-matian, baru bisa generasi Yeremia ini bangkit. Kalau enggak, ya enggak. Ya biasa aja, suam-suam kuku, saudara. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Pertanyaan sekarang, apakah saudara masih kompromi dengan dosa? Kalau saudara masih kompromi, berarti enggak akan bangkit saudara sebagai generasi Yeremia. Tinggalkan dosa. Dan dampaknya akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saudara, anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk apa? Tujuannya untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di mana? Di Indonesia. Kedua lahir di Azusa Street. Azusa Street. Ya. Yang pertama di Loteng, Yerusalem. Yang ketiga di Indonesia. Paniko yakin bahwa lahir di Indonesia sudah terbukti bahwa Indonesia anak-anak mudanya bangkit. Ya, saya percaya juga gereja ini anak-anak mudanya bangkit. Yang percaya beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini dikatakan ini adalah semua deklarasi Pentakosta ini adalah nubuatan. Ya, nubuatan itu adalah segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Sebelum Tuhan kerjakan, harus ada nubuatan yang disampaikan supaya terjadi apa yang dinubuatkan yang berasal dari Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Jadi saudara siap-siap bahwa Indonesia itu akan mengalami Pentakosta ketiga. Dari Indonesia akan bergerak ke bangsa-bangsa. Jadi bukan bangsa Indonesia aja saudara bergerak, tapi pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya. Dan ini Tuhan suruh beritakan supaya saudara jangan ada di zona nyaman aja. Ayo bergerak keluar. Yang mau katakan amin. Ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat, dari Indonesia dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Dari timur ke barat, ke luar negeri, baru nanti akan kembali ke Yerusalem. Dan saya merespon, dan saya percaya akan terjadi dari gereja ini. Maka dari itu Tuhan suruh sampaikan pagi ini, supaya semua yang mendengarnya mengerti dan paham, dan mulai bergerak. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa. Jadi waktu Roh Kudus turun, itu akan memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menyelesaikan apa saudara? Amanat agung. Apa amanat agung? Jadikan semua bangsa muridku, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi kita orang percaya harus menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Bukan murid kita, tapi murid Kristus. Dan ajarkan kepada mereka apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada saudara. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menyertai kita. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu polanya. Jadi Tuhan sebelum datang, Dia akan memakai umatnya, mencurahkan Roh Kudusnya yang luar biasa. Bukan kepada orang percaya aja, tapi kepada semua orang. Nah, terjadi nggak di Alkitab bahwa baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atau pengurapan itu terjadi? Ya. Nah, saudara, sebelumnya terjadi awalnya di Loteng Yerusalem. Sesudah itu para murid semua mendapatkannya. Ya. Sesudah itu para murid mulai mengimpartasikannya melalui penumpangan tangan. Ya, nah saudara, di sini dikatakan, kita baca baptisan air itu baptisan apa saudara? Baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Kalau orang itu bertobat, percaya Yesus, bertobat dan mengakui dosa dan mengakui dirinya berdosa, baru dia dibaptis. Jadi baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Coba buka Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38.
Kisah Para Rasul 2. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Untuk apa saudara? Pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini apa saudara? Berkata-kata dengan hikmat, itu karunia Roh Kudus. Berkata-kata dengan pengetahuan, menyembuhkan orang sakit, itu karunia Roh Kudus. Iman, saudara punya iman, itu karunia juga. Membedakan roh, berbahasa roh, itu karunia. Sudah itu melakukan mujizat, itu juga karunia. Nah, termasuk saudara tadi melayani, ya, Pak Emil jadi WL, Ferry jadi WL, itu juga karunia melayani. Jadi kalau saudara melayani itu karunia daripada Roh Kudus untuk saudara bisa melayani. Tapi pastikan sesuai tuntunan Roh Kudus, jangan pakai kekuatan sendiri. Ya, kekuatan kita bisa salah. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun, itu nggak bisa salah. Tetap bersama Roh Kudus aku bisa. Ya, bersama Roh Kudus aku bisa. Nah, saudara, setelah para murid itu menerima pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus itu langsung berdiri, dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Langsung punya karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, untuk mengajar, untuk memberitakan firman, itu karunia. Nah, setelah mereka terima, maka pengurapan itu diimpartasikan melalui rasul. Ya, rasul itu mulai menumpangkan tangan kepada seseorang, dan seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di sini saya ambil 2 contoh, Petrus dan Paulus. Yohanes 20, bukan, Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Nah, saya juga mau saudara mulai melihat waktu Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus memenuhi saudara, ada nggak bedanya? Ya, tapi dengan satu roh yang sama, Roh Kudus. Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ya, 1, 2, 3. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kemudian ayat 17 dikatakan, kemudian keduanya, kedua di sini adalah tadi Rasul Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan di atas mereka, berarti Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Ini yang dinamakan pengurapan. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. 1, 2, belum. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara, coba bandingkan sama ini. Ini waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mulai menampakkan diri kepada para murid. Waktu itu belum terjadi hari Pentakosta. Tapi Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Ya, 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ada beda nggak, saudara? Dihembusi itu gimana? Hembus dengan penumpangan tangan. Dengan terjadi di loteng Yerusalem, maka turunlah dari langit
Dan juga Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya nggak berkata Roh Kudus itu ada dua, tapi tetap satu roh. Tapi Roh Kudus turun ke atas kita yang namanya pengurapan. Roh Kudus yang memenuhi kita itu roh yang ada di dalam kita, ya, yang berdiam di dalam kita. Nah, saudara kekasih Tuhan, apa dampaknya waktu Roh Kudus turun ke atas kita? Punya dampak nggak? Saudara nih, Roh Kudus turun ke atas saudara. Saudara punya dampak nggak nanti ke depannya? Saudara akan beda dengan sekarang sebelum saudara dipenuhi Roh Kudus, dengan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus dan bergerak dengan pimpinan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Roh Kudus memerintah dalam hidup saudara. Pertanyaannya, ada beda nggak saudara nanti sebelum diurapi dan sesudah diurapi? Ada beda nggak? Dan saya katakan ada beda. Ya. Waktu saudara diurapi, saudara akan menghasilkan buah. Buah apa saudara? Buah pelayanan, buah roh, buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saudara akan alami. Nah, saudara kekasih Tuhan, apakah kita datang ke dunia ini menikmati buah di sekitar kita, atau kita memberikan buah? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Waktu saudara lahir di dunia ini sekarang, saudara dan saya dan saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah saudara dan saya cuma menikmati buah? Misalnya saya udah menikah sama ibu gembala, cuma satu istri ya, nggak ada istri yang lain. Sudah mengerti baru mau cuma istri, ya, cuma satu istri, tapi nggak mengerti dulu salah. Tapi sekarang saya udah ngerti. Nah saudara, waktu saya menikah dengan istri saya, apakah saya terlahir sekarang itu hanya mau menikmati apa yang istri saya lakukan, buah-buah yang dia kerjakan, atau saya harus menghasilkan buah? Yang mana yang kehendak Tuhan? Menghasilkan buah itu gimana? Minta dilayani, minta diperhatikan, minta disayangin, minta disiapkan semuanya. Itu menikmati buah dari orang di sekitar kita. Tetapi menghasilkan buah adalah melayani. Saudara tadi melayani di mimbar, itu menghasilkan buah. Di rumah saudara mulai melayani orang-orang di sekitar saudara, memperhatikan orang-orang di sekitar saudara, memahami, itu yang namanya berbuah. Nah pertanyaannya sekarang, waktu saudara lahir ke dunia ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah saudara berbuah atau saudara menikmati buah? Berbuah. Era bilang berbuah ya. Yang lain menikmati buah Pak. Atau, nah sekarang kita lihat, siapa yang perlu kita contoh? Yang kita perlu contoh itu bukan gembala, tapi gembala juga harus menjadi contoh. Bukan ibu gembala, bukan leader saudara, tetapi yang saudara harus contoh adalah siapa? Tuhan Yesus. Dialah yang memberi contoh kepada kita apa yang kita harus lakukan. Apa yang waktu Yesus lahir itu apa yang dia lakukan, saudara? Dia melayani, saudara. Dia katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Itu ada firman-Nya. Tetapi untuk melayani. Menghasilkan buah. Sampai dia mati ke atas kayu salib itu menghasilkan buah. Karena kasih-Nya dia mati buat saudara dan saya. Dan darahnya tercurah dengan tersiksa dia harus mati. Itu menggantikan posisi saudara. Itu menghasilkan buah. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara?
Tuhan katakan hari ini, saudara dilahirkan bukan untuk menikmati buah. Kalau memang saudara menikmati buah, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum menikmati buah, saudara yang harus menghasilkan buah. Yang mau katakan amin. Katakan kiri kanan, kau harus menghasilkan buah. Nah, buah apa yang saudara harus hasilkan? Buah yang asam, buah yang mengkal, atau buah yang manis, atau buah yang nikmat. Ya, di Bandung ada durian apa? Durian musangking. Ya, musangking itu duriannya kuning, tebal, bijinya kecil. Waduh, enak. Gak tahu saya pernah rasakan atau belum, kayaknya sih sudah. Ya, lupa saya. Sama ya. Sepertinya sih sudah pernah ya. Dari Malaysia. Di Malaysia waktu itu ya. Nah, saudara, kemarin juga ke Malaysia waktu Atomi, di promosi Atomi. Itu mau makan durian gak jadi, saudara. Waduh, maka udah dibayangkan ternyata gak musim. Ya, jadi nggak makan, walaupun ada juga harganya mahal. Jadi juga kita nggak mau bebani orang. Ya pasti kalau makan pasti nggak mungkin orang Indonesia yang bayar karena rupiahnya nggak laku di situ. Nah, saudara nggak jadi makan. Nah, saudara sampai mana ya, sampai durian ya? Musangking sebelumnya? Hah? Oh, menghasilkan buah. Apakah asam, mengkal, atau nikmat, atau enak? Nah, yang harus kita hasilkan adalah buah yang enak. Nah, buah yang enak itu kira-kira apa, saudara? Yaitu buah roh yang saudara hasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu adalah buah yang nikmat, yang saudara juga bisa nikmati, bukan memakannya ya, tetapi saudara juga bisa menikmati, yaitu ada sukacita waktu saudara bisa keluarkan buah itu dari hidup saudara. Tetapi orang yang menikmati, orang di sekitar saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua, ya, pelayanan akan menikmati buah yang saudara hasilkan. Itu adalah yang harusnya buah yang nikmat. Buah yang nikmat itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Buah-buah roh itu yang harus dihasilkan. Nah, saudara, ada ilustrasi, ada 4 orang pemuda. Ya. Dia sedang mencuri buah di toko buah. Jadi dia ngendap-ngendap, dia ambil buah, akhirnya dia dapatkan buah semangka, saudara. Dia ambil buah semangka itu, dia curi buah semangka itu, dia berikan kepada temannya yang kedua, dan teman yang kedua memberikan yang ketiga, dan yang keempat membawa ke mobil. Singkat cerita, 12 buah itu berhasil dicuri. Nah, saudara kekasih Tuhan, hasil curian itu lebih enak. Ya, kalau dulu saya masih anak-anak, ada buah kedondong, itu diambil, saudara, dicuri maksudnya. Hasil curian itu nikmat, apalagi nggak ketahuan, saudara. Kalau ketahuan ya rasain sendiri, digebukin ya. Nah, saudara, nah begitu juga dengan buah roh. Jadi bukan buah buah yang seperti buah semangka, kedondong yang dicuri, tetapi buah roh juga bisa dicuri. Siapa yang mencuri buah roh? Yaitu iblis. Iblis tidak akan senang waktu saudara berbuah Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka dia juga berusaha untuk mencuri buah yang saudara sedang kembangkan, untuk saudara hasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dengan cara saudara dialihkan untuk berbuat dosa. Waktu saudara berbuat dosa, maka bukan buah roh yang saudara hasilkan, tetapi adalah buah dosa yang akan saudara hasilkan. Buah rohnya dicuri iblis, dan akhirnya saudara menghasilkan buah-buah dosa. Nah, itu iblis akan mencuri waktu saudara menghasilkan buah. Nah, saudara, kita perhatikan kembali di sini,
Kasih itu apa? Saya akan bahas satu persatu. Jadi waktu Roh Kudus mengurapi saudara, saudara akan menghasilkan buah roh. Yang kedua adalah saudara akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau memang nggak sempat saya jelasin, saya akan jelaskan berkat ini berikutnya. Jadi ada berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat talenta, berkat keluarga, berkat keuangan, berkat reputasi. Jadi ada 7 berkat yang orang percaya harus capai waktu dia ada di dunia ini. Yang pertama adalah berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat talenta, berkat keluarga, berkat keuangan, berkat reputasi. Tapi saya akan jelaskan tentang buah roh. Buah roh itu apa? Yang tadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kasih itu apa, saudara? Kasih di sini adalah bahasa Yunaninya adalah agape, adalah memberikan kasih tanpa meminta balasan. Itu agape. Waktu saudara mulai berbuah roh, saudara mulai mengasihi orang lain, memberikan kasih saudara tanpa meminta balasan. Itu adalah kasih agape. Tetapi kasih orang tua, waktu saudara dikasih orang tua, apakah saudara harus membalas apa yang sudah orang tua saudara lakukan? Dan saya katakan iya, harus. Tetapi orang tua kita nggak akan minta balasan. Waktu dia cuma melihat anaknya bahagia, anaknya senang, itu sudah luar biasa. Tetapi saya katakan bahwa hari ini orang-orang percaya harus bisa membalas kasih kebaikan orang yang orang itu berikan buat saudara, termasuk Tuhan. Tuhan sudah baik nggak sama saudara? Kalau saudara katakan belum, berarti saudara belum merasakan kebaikan Tuhan. Saudara nggak bisa melihat salib. Salib itu apa, saudara? Salib itu adalah kematian Yesus yang sudah Yesus lakukan karena kasihnya buat kita. Kalau saudara nggak bisa melihat salib yang adalah kematian Yesus, saudara tidak akan bisa membalas kasih Kristus sampai kapanpun. Nah, orang yang bisa membalas kasih Kristus adalah orang yang bisa melihat salib, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita orang percaya. Waktu saudara bisa melihat, maka saudara bisa membalas kasih Tuhan dalam hidup saudara. Hukum di dalam Alkitab itu ada berapa, saudara? Cuma 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kasih di sini adalah agape. Kalau saudara katakan, Pak, saya bisa mengasihi Tuhan. Gampang aja, Pak. Tuhan, saya mengasihimu. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Dan Yesus sudah lahir dan sudah mati buat kita. Apakah pertanyaannya sekarang, apakah saudara bisa percaya dengan Tuhan Yesus 100%? Siapa yang sini bisa percaya Tuhan 100%? Siapa lagi? Paulus di belakang multimedia semua. Misalnya Tuhan izinkan saudara terjadi sesuatu, terjadi masalah, apakah saudara bisa percaya Tuhan 100%? Bisa? Dan ada orang katakan, Tuhan kau di mana? Saya sudah berdoa, kok jawabanmu nggak ada. Dia pertamanya orang percaya yang 100%. Tapi dia berdoa, Tuhan gak jawab. Bukan Tuhan gak jawab, doanya belum datang. Tapi akhirnya dia katakan, Tuhan, apakah engkau ada? Berarti udah gak percaya. Nah, hari ini Tuhan mau memberitahukan kita, nggak ada orang yang bisa percaya dengan Tuhan Yesus 100% selain Yesus. Bingung saudara ya? Tadi yang angkat tangan. Dan Tuhan katakan hari ini bahwa tidak ada orang yang bisa percaya dengan dia 100%. Karena
ada firman dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan saudara untuk saudara bisa percaya dengan Tuhan 100%. Apa fungsi Roh Kudus datang? Coba kita buka ayatnya. Kalau nggak sempat 9 poin saya bahas, nanti saya akan sambung. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Ini Roh Kudus datang untuk apa, saudara? Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ku di situ siapa? Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi ayat 8 dikatakan akan kebenaran, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, kenapa saya katakan orang percaya itu tidak akan bisa percaya dengan Tuhan 100% selain Yesus? Kenapa Yesus bisa? Karena dia Allah yang menjadi manusia. Akhirnya dia bisa percaya dengan Tuhan. Apa yang dia sampaikan? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan Yesus makanannya ialah melakukan kehendak Bapa. Apakah saudara waktu saudara lahir sebelum mengenal firman, apakah saudara juga bisa berkata seperti Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Tidak, saudara. Ya. Tetapi setelah saudara dengar firman, mengikuti apa yang Yesus perintahkan, baru kita melakukannya. Dan Yesus bisa. Kenapa Yesus bisa? Karena dia diurapi Roh Kudus. Dan Yesus juga hampir lari. Kalau bisa Bapak cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak saudara. Saudara juga bisa percaya dengan Tuhan 100% apabila Roh Kudus turun ke atas saudara, mengurapi saudara, dan saudara respon dan berserah, Tuhan, aku nggak bisa tanpa Engkau. Saudara mengosongkan diri. Jangan pakai kekuatanmu, seperti Yesus juga datang ke dunia ini mengosongkan diri, dan Roh Kudus sepenuhnya menguasai dia. Akhirnya dia bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara mau? Saudara mau percaya 100% kepada Yesus? Biar Roh Kudus turun ke atas saudara. Resepnya gimana, Pak? Kosongkan dirimu, bukan pikiran yang dikosongkan ya saudara, jangan salah, nanti pikiran. Orang meditasi itu gimana saudara? Satu titik dia lihat dan dia mengosongkan ya, bukan pikiran yang dikosongkan, tetapi mengosongkan diri. Walaupun saudara punya segala sesuatu, saudara punya kemampuan, saudara punya kepintaran, tetapi saudara nggak pakai kepintaran saudara. Saudara berkata, Roh Kudus, aku ini orang yang goblok. Orang goblok itu apa saudara? Orang yang gak punya apa-apa, orang yang gak bisa apa-apa. Tetapi berkata kepada Roh Kudus, aku datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu segalanya. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Saudara mulai berkata kepada Roh Kudus, aku datang kepadamu. Berikan kepadaku Tuhan kemampuanmu, kesanggupanmu memenuhiku. Dengan tujuan untuk apa? Melakukan kehendak Bapa dan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Waktu Roh Kudus memampukan saudara, saudara akan bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengerti saudara di sini? Amin. Nah, jangan pakai kekuatan saudara. Semua kita punya kemampuan. Semua kita punya talenta, tapi jangan pakai talenta manusia saudara. Tetapi saudara mulai, Roh Kudus penuhi saya. Disitulah saudara akan melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, Roh Kudus datang di sini untuk apa saudara?
menginsafkan. Menginsafkan itu apa? Menyadarkan saudara. Menyadarkan saudara itu waktu saudara melayani, Roh Kudus melawat saudara. Waktu saudara sendirian, saudara minta Roh Kudus lawat saya, penuhi saya, jamah hati saya. Waktu Roh Kudus menjamah saudara, dia akan menginsafkan, menyadarkan. Oh, ternyata tadi saya melayani salah, memakai kekuatan sendiri. Ternyata saya tadi sombong. Ternyata tadi saya memegahkan diri saya. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak bisa. Nggak bisa. Itu cuma karena saya. Nah, waktu saudara diinsafkan oleh Roh Kudus, saudara mulai sadar, Tuhan, ampuni saya. Saya nggak mau lakukan lagi. Disitulah saudara dikatakan mulai hidup dalam kekudusan. Berpaling dari kehendak, dari kekuatan saudara, saudara beralih kepada kekuatan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi Roh Kudus di sini menginsafkan, ya, menginsafkan dunia akan dosa. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Kita percaya mungkin berkat berlimpah, kita bisa percaya. Semua kebutuhan dipenuhi, kita bisa percaya. Nggak ada masalah, kita bisa percaya 100%. Pertanyaannya, waktu masalah terjadi, waktu keinginanmu tidak dipenuhi, apakah saudara bisa percaya kepada Tuhan 100%? Ya, jawab sendiri. Nah, saudara, kasih, kita kembali kepada kasih. Kasih itu apa? Kasih adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, mengasihi sesama. Dan kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi kita membenci saudara kita. Apakah kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan? Tuhan katakan, kalau engkau tidak bisa mengasihi orang yang saudara lihat, engkau berkata kepadaku, mengasihi aku, engkau tuh bohong, engkau tuh pendusta. Mana ayatnya? Agak keras firmannya ya saudara, nggak apa-apa. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi itu apa, saudara? Mengasihi, memahami, ya, tidak menghakimi, tidak mencari kesalahan orang. Itu adalah mengasihi sesama. Kalau kita sudah mulai menghakimi, mencari kesalahan orang, menghakimi dengan alasan untuk memperbaiki orang itu, ya, menjatuhkan orang, apakah dikatakan mengasihi? Ya. Nah, Alkitab katakan kalau engkau mengasihi Allah, harus bisa juga engkau berkata mengasihi Allah, engkau juga harus bisa mengasihi sesamamu manusia. Orang-orang yang ada di sekitar saudara, istri, anak-anak, suami, orang tua, ya. Orang-orang di sekitar saudara, saudara harus mengasihi. Waktu saudara bisa mengasihi, di situ juga saudara bisa mengasihi Allah. Amin, saudara. Nah, mengasihi di sini apa, saudara? Kita lihat, saudara tangkap definisinya, yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih, ya. Kasih itu adalah memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Memperhatikan dan mencari yang terbaik. Apa yang menjadi kesukaan istri saya? Apa yang menjadi kesukaan suami saya?
Apa yang menjadi kesukaan anak saya, orang tua saya, menantu, mertua, dan orang-orang percaya yang di sekitar kita. Memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih, tidak meminta balasan. Itu adalah kasih. Sudahkah saudara menghasilkan buah ini? Memperhatikan dan mencari yang terbaik buat orang lain. Apakah sudah? Kalau saudara sudah, berarti saudara menghasilkan buah yang manis buat orang di sekitar saudara. Teroris itu apa, saudara? Hukum teroris itu apa? Selalu dia merasa benar dan memaksakan kehendaknya. Kalau saudara masih merasa benar dan memaksakan kehendak saudara kepada orang lain, berarti bukan kasih yang saudara keluarkan. Kasih itu adalah memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain. Memahami, kalau saya boleh singkat, memahami orang lain. Kenapa orang itu ngebut-ngebut di jalan, menyelip saudara? Respon saudara gimana? Kurang ajar orang itu. Tak balas, belum tahu saya ya. Akhirnya saudara ngebut juga, saudara selip, saudara turun, saudara tendang pintunya, dan saudara suruh dia turun. Atau saudara memahami, oh mungkin dia ngebut karena ada acara kali ya, sudah terlambat dia. Atau dia mau khotbah, dia ngebut. Waktu saudara mulai, oh dia kenapa? Mungkin dia mau buang air besar karena kebelat sudah. Nah itu memahami saudara. Itu yang namanya kasih. Memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih, tanpa saudara meminta balasan. Sudah mengerti di sini? Amin. Selanjutnya sukacita. Apa itu sukacita? Sukacita yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih. Kasih karunia berkat janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya pada Kristus. Sukacita yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih. Pernah saudara alami? Sukacita, perasaan senang yang berlandaskan kasih. Kalau saudara pernah alami ini, apapun goncangan di dunia ini, saudara tidak akan terpengaruh. Boleh COVID datang, apapun datang yang lebih besar, saudara tidak akan terpengaruh. Kondisi saudara tetap dalam keadaan sukacita. Perasaan senang yang berlandaskan kasih, yaitu kasih apa saudara? Kasih karunia Tuhan. Saudara mulai bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yaitu kasih berkat. Oh Tuhan itu baik buat saya. Waktu saudara bisa melihat Tuhan itu baik buat saudara, waktu saudara mengalami kekurangan, saudara nggak tuduh Tuhan melakukan sesuatu. Ya, tetap saudara akan bersukacita. Berlandaskan kasih, berlandaskan janji Tuhan. Keadaan sekarang yang susah, saudara tetap bersukacita karena ada janji Tuhan yang saudara akan terima. Walaupun belum sekarang, tapi nanti percaya janji Tuhan kita akan terima semua. Yang percaya katakan amin. Janji berlandaskan kehadiran Allah. Keadaan sekarang boleh terjadi COVID, krisis. Saudara percaya bahwa perasaan senang yang dilandasi kehadiran Allah, saudara percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Saudara nggak akan panik, saudara akan tetap bersukacita. Saudara tetap akan bersukacita di dalam hidup saudara, apapun keadaannya. Apalagi berlandasan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya pada Kristus. Sini sukacita bahasa Yunani-nya cara, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih, berlandaskan kasih karunia, berlandaskan berkat, janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya pada Kristus. Percaya penuh kepada Kristus bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi, bahwa perlindungan Tuhan akan diberikan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi, maka perasaan sukacita itu tidak akan bisa dicuri oleh iblis.
Amin saudara. Yang ketiga, damai sejahtera yang bahasa Yunaninya adalah iren, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapa di sorga. Saudara punya perasaan beres di hadapan Tuhan, nggak merasa bersalah, percaya kita ini adalah anak yang disayangi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, ya, beres. Ya. Kalau saudara sudah beres di hadapan Tuhan, damai sejahtera dalam hidup saudara, itu nggak akan iblis bisa curi lagi. Kalau saudara masih merasa bersalah, maka damai sejahtera itu iblis bisa curi. Ya. Damai sejahtera yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapanya di sorga. Siapa di sini yang masih merasa bersalah? Ada? Yang terus merasa berdosa. Aku ini berdosa, aku ini orang berdosa. Memang kita orang berdosa, tapi kita harus beres dulu. Ya, cara beresinnya gimana? Kalau saudara sudah ditanya, siapa di sini yang masih merasa berdosa? Nggak ada yang angkat. Ya, saya nggak akan cerita lagi bagaimana caranya bisa beres di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara angkat, saya masih merasa bersalah, Pak. Saya masih terasa tertuduh. Bagaimana Pak caranya saya bisa beres dengan Bapa di sorga? Saya akan cerita. Ada saudara masih tertuduh? Wah, saya merasa bersalah. Ada ya? Wah, heran. Nah saudara, untuk merasa mengalami damai sejahtera, semua orang berdosa pasti mengalami yang namanya tertuduh. Apalagi pernah melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu pasti mengalami yang namanya tuduhan-tuduhan. Iblis akan menuduh. Nah, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera, beres dengan Bapa di sorga? Yaitu kembali saudara harus melihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Karena waktu saudara bisa melihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, kuasa kematian Yesus itu mengalir dalam hidup saudara yang akan melepaskan saudara dari kuasa dosa. Kuasa dosa terlepas, damai sejahtera akan tetap dalam hidup saudara. Apakah saudara masih dikuasai oleh kuasa dosa? Ya. Waktu kapan kuasa dosa itu bisa terlepas? Waktu saudara mengerti tentang kematian Yesus. Kematian Yesus itu ada kuasa untuk melepaskan saudara dari kuasa dosa. Ya. Nah saudara, bagaimana mendapatkannya? Ya saudara harus merenungkan di rumah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Minta Roh Kudus menuntun saudara, dan akhirnya saudara bisa melihat Yesus mati, dan akhirnya saudara katakan, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Contohnya gini, Bapak sering sampaikan, Yesus mati. Kenapa Yesus mati buat kita? Karena dia menggantikan posisi kita, karena dia menebus kita, ya. Dan kematian Yesus menggantikan posisi kita. Harusnya kita dihukum mati, tetapi Yesus menggantikannya, dan akhirnya kita bebas. Amin saudara. Waktu seseorang menggantikan posisi orang yang harus mati dihukum karena kesalahan dia, karena dosa dia, maka orang itu bebas. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Orang yang berdosa, yang melakukan dosa harus mati atau mengalami maut atau kematian. Nah, orang yang menebus juga harus mengalami kematian. Yesus juga yang menebus kita, dia harus mengalami kematian, hukuman yang sama yang harus dia alami seperti yang harus diterima oleh orang berdosa. Maka Yesus harus mati seperti orang berdosa mati di dalam dosa, mengalami hukuman mati. Dan Yesus sudah lakukan. Dan Yesus mati di atas kayu salib, dan darahnya tercurah. Sebelumnya disiksa, dicambuk, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk keluar air dan darah, dan mati, dan darahnya tercurah.
Itu kematian kita, saudara. Tapi Yesus gantikan. Nah, pertanyaannya, waktu Yesus menggantikannya, apakah saudara bebas atau tidak? Pertanyaannya, saudara harus bebas. Bagaimana bebas? Saudara harus mengerti bahwa Yesus sudah menggantikan posisi saudara. Waktu saudara mengerti bahwa Yesus sudah menggantikan posisi saudara, disitulah saudara bebas dari kuasa dosa. Mengerti di sini, amin? Nah, selanjutnya, yang harus saudara sadar waktu Roh Kudus menyadarkan saudara adalah karena saya berbuat dosa, maka Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena saya melakukan dosa, mengakibatkan Yesus harus naik ke atas kayu salib dan mati dan darahnya tercurah. Bagaimana perasaan saudara dan saya? Kalau perasaan saya katakan, Tuhan, karena saya maka engkau harus mati, darahmu tercurah. Maka saya akan berkata, Tuhan, saya tidak mau melakukan dosa lagi. Waktu saudara mengatakan saudara tidak mau melakukan dosa lagi, disitulah kuasa kematian Yesus mengalir dalam hidup saudara yang akan membuat saudara tidak selera lagi berbuat dosa. Dan kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas saudara. Saudara mengerti di sini? Itu yang saudara harus renungkan, baru damai sejahtera Kristus, damai sejahtera buah roh yang tadi yang ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu boleh diam dengan tetap dalam hidup saudara. Mengerti di sini? Damai sejahtera yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapa di sorga. Wah, kematian Yesuslah yang membuat orang berdosa itu beres dengan Bapa di sorga. Beres di sini maksudnya adalah tidak merasa bersalah lagi, tidak merasa berdosa lagi, tetapi sudah beres. Dan kematian Yesus itulah yang membuat saudara nanti ke depan melangkah hidup dalam kekudusan dan tidak mau lagi berbuat dosa. Misalnya saudara, kesukaannya lihat TikTok. TikTok itu apa saudara? Kalau laki-laki lihat, maka di situ ada katakan tidak mau ya sama janda yang beranak dua. Ada itu? Kira-kira seorang suami bisa nggak luntur imannya kalau dilihat kayak gitu terus? Kalau mau chat saya boleh chat di nomor ini, saya lagi kesepian nih. Kira-kira bisa jatuh nggak laki-laki? Beriman tebal bagaimanapun bisa jatuh. Jadi bagaimana saudara yang harus dilakukan? Kalau saudara beres dengan Tuhan, maka saudara akan hapus aplikasi TikTok itu dalam HP saudara. Amin saudara. Ada gayanya yang gimana-gimana macam-macam. Itu sih nggak apa-apa ya saudara. Tapi kalau saudara bisa, apakah saudara tidak mau dengan janda beranak satu? Langsung saudara loncatkan itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi dosa biasa jatuh dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati saudara. TikTok nggak salah, ada juga yang bagus, ada khotbah, ada macam-macam. Ya, ada yang membangun, tapi juga ada yang salah. Tapi kalau saudara sebagai laki-laki masih lemah imannya, lebih baik hapus saja dulu. Tunggu saudara kuat baru download lagi. Amin saudara. Nah, waktu saudara beres, maka saudara bisa menolak dosa. Maka saudara tidak ingin berbuat dosa lagi. Maka kuasa dosa itu akan terlepas dalam hidup saudara. Dan damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup saudara. Apakah waktu saya habis? Nanti kita akan sambung kesabaran, kemurahan. Kita akan lanjutkan. Nah saudara, ayo pelayan Tuhan yang melayani bisa maju ke depan. Ada perjamuan.
Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya minta Roh Kudus melawat kita. Dan saya minta saudara semua konsentrasi dengan lawatan Roh Kudus. Jamaah Roh Kudus turun ke atas kita. Saudara bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu menyelamatkan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggali dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita undang datang Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus, kau rindu Kami merindukan Roh Kudus hadir dalam hidup kami. minyak yang baru urapiku, Urapi kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggali dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggali dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Engkau melihat kerinduan kami. Kerinduan kami bersekutu dengan Engkau. Kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami adalah diurapi dengan Roh Kudus. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita sembah Dia. Kami minta pengurapan Roh Kudus turun ke atas kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Roh Kudus, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Roh Kudus. Mari bekerja dalam hidup kami. Urapi
akan minta dengan kerinduan. Orang yang meminta dengan kerinduan, dia tidak akan putus asa. Dia akan terus meminta sampai dia mendapatkannya. Bagi yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, minta dengan kerinduan. Pak, saya udah minta. Belum dapat, Pak. Minta terus. Belum dapat, minta terus sampai saudara mendapatkannya. Dan saya percaya bahwa orang yang merindukannya itu dia gak akan putus asa. Tapi dia terus meminta sampai mendapatkannya. Gak dapat, dia minta Roh Kudus baptis saya dengan Roh-Mu Tuhan, baptis saya. Dia belum mendapatkannya. Dia terus meminta, Tuhan baptis saya dengan Roh-Mu. Gak dapat, dia terus meminta sampai dia dapat. Itu adalah orang yang rindu, saudara. Tuhan tahu hatimu rindu atau tidak. Waktu engkau mempunyai hati yang rindu, tidak lama engkau akan mengalami baptisan Roh Kudus. Holy Spirit, kau melihat hati-hati yang merindukan dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang tahu segalanya. Waktu orang itu merindukan, maka engkau terlebih rindu kepada mereka. Roh Kudus terlebih rindu kepada saudara. Dia ingin hidup bergaul dengan engkau. Dia ingin memberitahukan segala sesuatu yang dia tahu kepadamu. Dia ingin memberitahukan segala yang dia punya kepadamu. Roh Kudus rindu memberikan apa yang dia punya kepada saudara. Kau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Kau mulai menjamah. Kau menjamah. Kau menjamah hati kami yang rindu. Kau menjamah, kau melawan. Roh Kudus melawan. Terjadi lawatan di tempat ini. Terjadi lawatan dimanapun disiarkan ibadah ini. Mari saudara angkat tangan. Roh Kudus jamah. Dia menjamah. Dia menjamah. Engkau perlu jamahan Roh Kudus, saudaraku. Engkau perlu lawatan Roh Kudus untuk menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Engkau perlu lawatan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus, Dia jamah. Dia jamah segenap hati kami. Rata sakara bala 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 bala. Dia jamah segenap hidup. Rata sakara bala 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 bala. Aku percaya Tuhan Kau menjamah kami semua. Apa yang kami rindukan ini akan terjadi ke depan, bahwa lawatan Roh Kudus akan terjadi lebih dahsyat lagi. Jamahan Roh Kudus akan terjadi lebih luar biasa lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan ini. Kau akan nyatakan kepada kami Pentakosta yang ketiga terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
hadirat-Mu memenuhi kami. Ada lawatan Roh Kudus yang terjadi, di mana Roh Kudus menjamah kami. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Rasakan jamahannya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mengalir lawatan Roh Kudus di tempat ini. Dia jamah senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Ya, beri damai. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita nyanyikan dengan lembut. Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu. Dia jamah senang Kami rindukan jamahan. Kami membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tidak bisa tanpa Roh Kudus. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau, Roh Kudus, turun ke atas kami. Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Dia jamah Roh Kudus sedang menjamah. dan beri damai di hatiku. Dia sedang bekerja di gereja ini. Semua Dia sedang menyatakan dirinya bahwa gereja ini adalah milik Roh Kudus, milik Kristus. Yesus jamah ku Pentakosta ketiga akan terjadi di tempat ini. Dia jamah Kami rasakan jamahan. hidupku. Kami rasakan Kau melawat kami. Dan beri Kami merasakan Kau menyentuh hati kami. di hatiku. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan kerinduan Kau nyanyikan. Dia jamah senang Dengan kerinduan Kau mau dilawat oleh Roh Kudus. Dengan kerinduan Engkau mau datang kepada Dia.
Kudus datang kepada kami yang merindukan lawatan-Mu. Karena kami letih, lesu, dan berbeban berat. Kami capek Tuhan. Tuhan, lawat kami. Jamah berikan kelegaan kepada kami. Roh Kudus, dia ingin bersama dengan Engkau. Diam di dalam hidupmu. Dia sedang memulihkanmu. Dia sedang menjamah engkau. Dia sedang memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan yang baru turun ke atas engkau. Semangat yang baru. Kebangkitan terjadi di tempat ini. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Dia jamah Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tanamkan firman-Mu di setiap hati kami yang subur. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami semua yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah Tuhan boleh menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami ya Bapa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Oke, untuk pengumuman seperti biasa ibadah kita akan diadakan setiap hari Minggu pukul jam 10 pagi sampai dengan selesai melalui live streaming. Baik jemaat yang di rumah tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Dan untuk hari Kamis di tempat ini ada doa malam. Dan jemaat Tuhan yang di rumah juga boleh mengikuti live streaming karena jam 7.30 akan ada doa malam di tempat ini. Demikian pengumuman. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput lagi kita untuk dapat bangkit berdiri. Ku percaya Allah
syafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, satukan iman kita. Mari aminkan setiap doa yang dinaikkan. Maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam doa kita. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Buat ibadah yang indah ini, ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ibadah kami Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu menjamah hidup mereka. Hidup mereka diubahkan Tuhan. Dan hidup mereka semakin baik, semakin luar biasa, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu, Bapak Nathanael Abraham Tuhan. Kau pakai hidupnya secara dasar yang luar biasa. Apapun yang dikerjakannya, pendidikannya, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usahanya, pekerjaannya, bahkan rumah tangganya, keluarga besarnya semua diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan ke depan Tuhan yang akan dilaksanakan Tuhan dahului semuanya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan perlengkapi dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Terima kasih Tuhan, nyatakan suara-Mu, nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Nathanael Abraham Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Lalukan virus corona ini, diam dan tenanglah. Dan biarlah tahun depan bangsa kami, negara kami Indonesia bangkit kembali Tuhan. Biarlah di dalamnya Tuhan Engkau akan menyatakan rencana-Mu yang dahsyat bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, tahun depan penuaian jiwa semakin dahsyat dan luar biasa. Bahkan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan di Indonesia. Akan banyak jiwa diselamatkan, akan jiwa-jiwa akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan mereka, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pemerintah yang jujur, pemerintah yang adil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kedamaian Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Shalom bagi bangsa ini. Kami tolak segala radikalisme di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo dan 4 wakilnya. Begitu juga gembala rayon kami Tuhan, Bapak Andi Markus, beserta gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham, dan wakilnya Bapak Paulus dan Bapak Suryanata Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memilih, menetapkan gembala-gembala dan wakil gembala yang luar biasa. Engkau pakai Tuhan, membawa jemaat-jemaat-Mu, membawa gereja-Mu menjadi gereja yang luar biasa Tuhan. Gereja yang berkembang, gereja yang bertumbuh di dalam iman dan di dalam jumlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka semua Tuhan. Di dalam program-program kerja dalam pelayanan, biarlah pelayanan-Mu Tuhan semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, persatukan Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, jemaat-Mu yang hari Jumat kemarin Tuhan mengalami aniaya. Mereka mati secara martir Tuhan, diserang oleh teroris Tuhan, di desa Lemban Tongoa Tuhan, di Kabupaten Sigi Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan berikan mereka kasih karunia untuk menjalani setiap penderitaan Tuhan yang mereka harus alami Tuhan. Kami percaya tidak ada orang yang sia-sia mati di dalam Kristus. Bahkan itu akan membawa penuaian jiwa yang lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan melihat keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi mereka yang tersesat. Dan biarlah Tuhan Kau menarik mereka dengan tali kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, agar mampu dan bisa secepatnya Tuhan menangkap orang-orang yang bersalah, teroris-teroris yang sudah membuat teror di tempat itu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi bangsa ini untuk menghalau, untuk memusnahkan setiap radikalisme dan setiap teroris yang ada di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di GBI Rayon 18 ini Tuhan. Kami percaya
kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Usaha kami diberkati Tuhan. Amin. Pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan. Amin. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan kami semuanya diberkati Tuhan. Amin. Perkuliahan kami diberkati Tuhan. Amin. Bahkan rencana masa depan kami yang terindah, yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami semua yang sudah melayani-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Muliakan Tuhan segala pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga di dalamnya Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami juga tidak lupa berdoa buat gereja cabang yang ada di Nyelong dan ada di Mamasa. Tuhan Kau berkati. Biarlah Kau pakai setiap jemaat-Mu, umat-Mu untuk menjangkau lebih banyak jiwa, memberkati banyak jiwa, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Akan ada jiwa-jiwa baru yang akan datang untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami terus berdoa lawatan Roh Kudus terjadi di gereja ini, Amin. lebih dahsyat lagi ke depannya. Yes. Dan juga lawatan Roh Kudus, zaman Roh Kudus terjadi atas kota kami Samarinda, dan juga negara kami Indonesia, bangsa kami Indonesia akan mengalami lawatan Roh Kudus. Dan juga semua jiwa-jiwa yang ada di seluruh dunia akan mengalami lawatan Roh Kudus, dan zaman Roh Kudus terjadi di dalam nama Yesus. Percaya ada di mana Roh Kudus menginsapkan dunia ini akan dosa. Akan terjadi kesadaran diri akan kesalahan, dan semua orang akan berbalik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi di dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudus akan dinyatakan. Amin. Corona dan pandemi, kami berkata di dalam nama Yesus, Engkau selesai. Kuasa-Mu kecil dan kuasa yang di dalam kami lebih besar. Dan kami percaya pada hari sekarang kami berkata, diam dan tenanglah dan selesailah di dalam nama Yesus. Selesai dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan terjadi pandemi dan COVID-19 akan berlalu dan tidak berkuasa lagi atas dunia ini. Amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami percaya kami semua diberkati dimanapun kami berada. Di sini kami diberkati. Waktu kami pulang ke rumah kami diberkati. Waktu kami bekerja Tuhan berkati. Waktu kami sekolah Tuhan berkati. Dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat di dalam nama Yesus, tercurah berlimpah-limpah bagi yang percaya kepada Yesus, akan menerimanya di dalam nama Yesus. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati kita, menyertai kita yang sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya percaya yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.